Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para ikhwan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam mangkobat telah diceritakan menerangkan tentang percekcokan atau pertengkaran, apa bahasa itu, orang Kristen dengan orang Islam. Akhirnya ditanya sama Syekh Abdul Qadir Jailani, Kristen cerita masalah papaduan, kata orang Kristen bahwa yang lebih utama itu Nabi Isa. Kata orang Islam yang lebih utama itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ditanya oleh Syekh Abdul Qadir, apa alasan saudara bahwa Nabi Isa itu lebih utama? Terus jawaban orang Nasrani, jawaban orang Kristen, sebab Nabi Isa mah punya kelebihan bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Terus kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu mungkin sudah tahu, kamu udah tahu ya, kalau saya ini sebenarnya seukur umatnya Nabi Muhammad, ya tangdupai saya tahu. Nah, bagaimana kalau saya bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Apa kamu akan iman, apa yakin kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya pasti saya yakin, percaya. Nah, jadi ceritanya itu, singkatnya cerita, Syekh Abdul Qadir Jailani sama orang Islam sama orang Kristen itu mencari kuburan. Akhirnya ada kuburan yang sudah tua, kuburannya itu usianya itu sekitar 500 tahun. Terus Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya kepada orang Kristen, orang Nasoro, sewaktu Nabi Isa menghidupkan orang meninggal, bagaimana ucapannya? Ucapannya itu kum biidnillah. Artinya apa? Bangunlah dengan izin Allah. Jadi hidup dengan izin Allah. Itu kata Nabi Isa. Nah, dengarkan nih kata-kata saya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani mengucapkan kalimat kum biidni, bangkitlah dengan izinku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya mayat yang sudah tua di kuburan itu bangkit, keluar dari kuburannya belah, akhirnya bangkit sambil nyanyi. Ceritanya tuh orang yang meninggalnya itu dihidupkan tuh langsung nyanyi, karena pada waktu dulunya jadi penyanyi, gitu. Jadi tergantung dulunya, kalau dulunya tukang nyanyi ya begitu dibangkitkan jadi penyanyi. Nah itu bangkitlah dengan izinku. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani mengucapkan bangkitlah dengan izinku, tapi bisa orang yang sudah meninggal itu bisa hidup lagi, bangkit lagi? Sebab kata bidninya itu karena ke Gusti Allah, bukan ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kalau bahasa tasawufnya itu sudah fana. Kalau fana itu ucapannya itu nanti kun fayakun gitu. Jadi kalau kalian semua doanya benar-benar sudah ke Gusti Allah, sudah pandang bisa, insya Allah terjadi doanya itu. Maka sering diulang-ulang berdoa itu supaya sungguh-sungguh, maka dikabul ke Gusti Allah. Makanya para ikhwan, sekarang namanya hikmat ilmiah, ya, menyampaikan ilmiah manaqib. Karena amalan kita semua para ikhwan, ada yang disebut dengan amalan harian, nanti ada fotokopian atau ada bukunya nanti. Ada amalan harian, ada amalan mingguan, ada amalan bulanan. Amalan harian yaitu kita membaca dzikir, baca la ilaha illallah, pangsekediknya 165. Terus dzikir khofi tidak ada batasnya, itu
Ada dzikir jahar, dzikir khofi, itu amalan harian yang dibaca sehabis sholat 5 waktu. Ya tentu baik kita amalan harian baca la ilaha illallah 165 itu harus diilmuni, ada caranya. Nah, nanti makanya ditalkin dulu. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarilah orang yang akan mati dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah kita ini orang yang akan bakal mati semua. Maka nanti belajar yang belum talkin, nanti ditalkin. Caranya baca la ilaha illallah. Nanti suatu saat nanti talkin semuanya. Supaya bisa cara mengucapkan la ilaha illallahnya itu. Makanya bagi orang yang biasa mengucapkan la ilaha illallah dengan metode talqin, insya Allah tidak bakal didatangin oleh setan, sebab sudah bisa menutup dirinya. Setan yang datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, nggak bakal bisa mendekati kita. Makanya baca la ilaha galang-galang kepala itu sebenarnya untuk membentengi diri dari godaan setan, dari godaan hawa nafsu, juga bisa membentengi diri kita dari api neraka nantinya itu. Ya, bukan berarti la ilaha illallah itu anti gempa, bukan. Masa dengan baca la ilaha illallah nanti gempanya nggak terjadi? Yang namanya gempa itu sunatullah, ada waktunya bakal terjadi. Segala sesuatu itu ada ketentuannya. Ajalin musamma, waktu yang telah ditentukan. Di Aceh kenapa tsunami? Karena sudah waktunya. Terjadinya gempa bumi di Jogja, di Sukabumi, di Cianjur. Itu memang sudah ketentuan. Walaupun banyak yang baca la ilaha illallah, tapi waktunya gempa bumi ya tetapnya gempa bumi. Itu ya. Tapi kalau la ilaha illallah bisa membentengi diri kita dari godaan setan, memang dari dulunya ada turun-temurunnya itu. Tapi dengan baca la ilaha illallah, nanti tidak terjadi gempa bumi, ya tetap terjadi gempa bumi mah. Gitu. Dengan baca la ilaha illallah bisa nahan hujan, ya tetap waktunya hujan turun mah turun. Gitu. Kalau kita bisa mencegah gempa bumi dengan la ilaha, tentu bisa nahan hujan. Yang bisa nahan hujan cuma malaikat apa? Mikail gitunya. Nah, gitu. Biarpun banyak yang baca kalimat la ilaha illallah, waktunya terjadi hujan, ya tetap hujan besar. Waktunya kiamat, ya tetap kiamat. Sudah ada ketentuan yang namanya jangankan kiamat. Ajal diri kita ini nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Kalau sudah datangnya ajal, ya pasti meninggal. Biarpun kita punya lafaz la ilaha illallah, punya dzikir khofi, tetap baik. Cuma bedanya nanti kita diselamatkan gitu. Nah, para ikhwan itu dzikir jahar, dzikir khofi nanti kita belajar, yang belum bisa nanti belajar. Dzikir dalam hati, baca ismudat, lafaz Allah terus, jangan berhenti. Ada juga namanya dzikir sir, dzikir napas, keluar masuknya napas nanti. Masuknya napas, baca Allah, keluarnya napas, tidak diucapkan, tapi dirasakan nanti itu. Nah itu kalau kita sering latihan dzikir napas itu, kalau surga nantinya nanti jannatuna, surga firdaus namanya. Lamunan alam itu sudah sampai alam jabarut. Nah kalau dzikir jahar la ilaha illallah, itu namanya alam mulki, nanti surganya jannatul ma'wa. Nah kalau lafaz Allah dzikir khofi, itu kita nanti bisa nembus namanya alam malakut. Nah kalau sudah sampai alam malakut nanti di akhir kelak, nanti kita akan masuk surga namanya jannatun naim. Tinggal diamalkan dzikir khofi yang begitu. Nahunya itu namanya dzikir khusus itu. Dzikir sir namanya itu rahasia. Nanti surga firdaus nanti itu. Insya Allah dzikir khofi dalam hati sebut ismudat ya. Maka kemana baik kita selalu ingat sesuai apa? Seperti detikan jarum jam, jalan terus tek lafaz Allah, Allah sesuai jarum jantung gitu. Detikan jantung juga gitu, denyutan nadi selalu ingat Allah, Allah gitunya. Nah, para ikhwan, untuk sementara segitu dulu.
Yang penting belajar, kita ngamalkan zikir kopi, termasuk zikir napas juga. Napas masuk Allah, dirasakan Allah. Kalau ke sini berarti Allah. Kalau keluar, hu. Namanya hu itu berarti ibarat bumi dan langit. Gambar kalau kita lagi kembali ke bumi diri kita, Allah. Nah, ke atas berarti tanpa batas ruang itu. Langit itu sebenarnya ke sana ruang tanpa batas, bukan batasan langit, bukan. Hu. Dikosongkan hu sampai luas tanpa batas hu itu. Nanti kembali lagi Allah di bumi gitu. Jadi diri kita ini ada di bumi. Suatu saat nanti bumi itu masuk surga para ikhwan. Ya kalau manusia baik yang amalnya cuma segitu bisa dimasukkan surga, masa bumi nggak masuk surga ya kan? Bumi itu nurut. Apa benar bumi masuk surga? Ada di Quran ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nah bumi itu nafsunya mutmainnah sebenarnya itu tenang. Namun secara bumi masuklah ke surga. Kan gitu. Rodia mardia dapat ridho, dapat keridoan. Fadkhuli fi ibadi jadilah hambaku. Ya, masuklah menjadi hambaku. Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Yang jelas nafsu mutmainnah itu bumi, diinjek ya nggak marah, kena hujan baik ya biasa bumi mah. Kena panas matahari juga sabar menerima, itu namanya bumi. Nanti suatu saat kalau sudah kiamat itu ya bumi itu dihidupkan kembali. Ya kalau manusia dihidupkan masa buminya nggak dihidupkan ya kan? Maka ada keterangan nanti gunung Uhud itu ada di surga. Kalau gunung Uhudnya masuk surga, gunung Uhud tempatnya di mana kalau nggak di bumi? Ya kan? Jadi begitu kiamat itu nanti bumi itu dirubah kembali, yaitu namanya lamun suarku nama jannatun ma'wa. Nah, nanti bumi dimasukkan yang sana nanti lebih luas lagi, ada jannatul naim, ada jannatul firdaus. Jadi yang namanya kiamat itu sebenarnya perbaikan, perubahan peradaban, bukan kehancuran, bukan. Di bumi sendiri ini sebenarnya kiamat itu sudah 5 kali ini. Karena usia bumi ini ada 4 miliar tahun. Nah setiap 1.500.000 tahun itu maka bakal terjadi kiamat. Nah kiamat dulu kan sudah 1.150 juta maksudnya gitu. Nah sekarang sudah mencapai 150 juta setelah kiamat yang dulu itu. Makanya benar kata Quran itu bahwa kiamat itu sudah dekat. Nggak tahu berapa ratus tahun lagi ini. Tapi disebut sudah dekat. Ada yang ngomong katanya kiamat udah dekat. Di dalam Al-Quran kan gitu. Tapi nyatanya dari zaman Nabi sampai sekarang belum terjadi kiamat. Ada yang nanya gitu. Nah maksudnya kiamat sudah dekat. Yang namanya kiamat itu sehari setelah kita meninggal. Itu kiamat sebenarnya tuh. Biarpun kita ini sampai meninggal sudah 1 miliar tahun. Tapi begitu dibangkitkan kita itu kayak sehari sebenarnya itu. Begitu banget lah. Ditanya baru berapa, perasaan baru sehari sebenarnya. Walaupun sudah miliaran tahun gitu. Jadi sebenarnya yang namanya kiamat itu dekat. Setelah kita meninggal sehari, udah kiamat itu. Jadi nggak merasa bahwa itu lama kiamat itu enggak. Itu alasannya itu. Yang pertama tadi, bahwa dunia itu sudah 150 juta tahun. Berarti sebentar lagi kiamat nantinya itu ya. Kiamat bumi bisa jadi. Kalau kiamat keseluruhan nggak tahu berapa triliun tahun lagi itu. Karena setiap bintang itu ada usia masing-masing. Kehancuran bintang itu beda-beda. Yang namanya bumi ini termasuk kehidupan kan di bumi, di planet lain belum tahu ada kehidupan nggak. Gitu. Maka segala sesuatu yang paling utama di bumi, Nabi Muhammad diturunkan di bumi. Semua para nabi itu. Kalau di bulan mah nggak ada nabi, di planet-planet lain juga. Makanya planet segitu besarnya itu kalah sama besarnya matahari. Matahari dengan bumi ibarat bola dengan lapangan gitu. Nah yang lebih besar dari matahari banyak. Jumlah matahari ada berapa? Maksud jumlah bintang kayak matahari. Ada sekitar kurang lebih 200 miliar atau 400 miliar jumlahnya itu. Yang mengelilingi galaksi Bima Sakti atau Milky Way lah kata anak sekolah mah ya.
Itu ada jumlahnya 400 miliar setiap galaksi itu. Sedangkan galaksi jumlahnya berapa? Sekian triliun. Tuh, itu baru langit pertama sebenarnya itu ya. Nanti surga itu tempatnya di mana? Surga itu gambaran ada di langit 7. Nah, kalau neraka di mana? Neraka itu di bawah bumi yang paling bawah. Nah, lapis yang paling bawah, bumi kan lapisannya ada 7 itu. Nah, tapi buminya dimasukkan ke surga. Cuma kalau orang yang kafir, orang yang tidak beriman tetap ada di bumi di situ nanti di dalam. Cuma bedanya kalau ahli surga, kita di surga semua nih. Kenapa? Posisinya ada di atas bumi. Tapi kalau yang di bawah bumi itu di situ sangat panas, itu suhunya itu ribuan mungkin. Ribuan derajat itu, Pak Ustadz, di dalam bumi itu. Lebih panas daripada api sebenarnya itu. Nah, makanya yang namanya di neraka itu sekarang juga neraka bumi itu di situ. Di bumi lapis yang paling bawah. Itu kata hadis begitu. Kalau dosanya masih banyak ya udah di bawah baik. Kalau dosanya sudah dilebur, sudah diampun, otomatis nanti dengan sendirinya ke atas sendiri nanti jadi ahli surga gitu. Para ikhwan, segitu baik waktunya sudah malam, pada tunduk, pada ngantuk ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.